inu umri dunya waddin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihni fiddin wa tahhir qalbi wa fasih lisani wa hassin farji wa atinil hikmata wal hukma shaghira. Ibu, Bapak yang dirahmati Allah, pripun kabaripun? Alhamdulillah, saya sudah. Alhamdulillah ini absen-absen sebentar ya, sapa-sapa niki dari Blora, dari dari Randu Blatung. Monggo sugeng rawuh Bapak Suharsanto Boja, alhamdulillah dari Ambarawa Umiros, dari Ngampon, dari Mbawen, dari mana lagi ini Mbawen Bojo lagi Bojo, dari Merak Mati, dari Ndoplang, alhamdulillah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah menimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua sehingga di malam hari ini kita masih bisa bertatap muka walaupun lewat HP atau lewat laptop ya, disyukuri. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para pengikutnya. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mampu mengamalkan, mendakwahkan sunnah-sunnah beliau. Dan semoga di malam hari ini bagian kita mengikuti sunnah beliau, yaitu mengamalkan atau mendalami atau belajar ilmu syariat, dan insya Allah kita semua nanti juga akan melaksanakan salah satu syariat yaitu haji ataupun umroh insya Allah. Yeah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertemuan perdana yang kita lakukan yaitu saat hari Kamis malam Jumat 18 Juni 2025. Kemarin malam Jumat ada yang komplain, "Mbok jangan malam Jumat biar ikut." Lagi-lagi memang kita semuanya kalau memang sudah niat dan niatnya itu kuat, maka agenda itu akan ditata sama Allah. Dan bagian dari panjenengan dapat rezeki adalah bisa bergabung di Zoom malam hari ini. Karena yang kemarin mungkin matur tidak bisa, sekarang sibuk, atau kemarin belum sempat, sekarang tidak sempat, itu bagian dari ujian ya, bagian dari ujian. Makanya kita syukuri, kita patut bersyukur karena walaupun bagaimanapun panjenengan terpilih dan dipilih oleh Allah untuk bisa bergabung, untuk memotivasi diri, untuk mempersiapkan diri menjadi tamu-tamunya Allah saat besok saat haji dan umrah insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekedar informasi sekaligus insya Allah jadi penyemangat. Alhamdulillah dari yang kemarin kita Zoom, pagi harinya Allah tuntun, Allah gerakkan hati dari teman-teman kita yang dalam satu Zoom itu, beliaunya langsung booking untuk paket 9 Agustus. Insya Allah yang hadir di dalam ini, yang menyatakan bergabung di 9 Agustus setelah Zoom ada 3 jamaah. Alhamdulillah, barokallah, barokallah. Semoga dilancarkan sampai pelaksanaannya besok insya Allah. Dan juga alhamdulillah juga yang tak terhingga, karena apa? Setelah Zoom kemarin ada yang sudah berakad untuk booking seat Desember. Barokallah, barokallah teman-teman, sahabat-sahabat. Dan yang juga yang tak kalah pentingnya juga, setelah Zoom kemarin ada yang langsung bergabung untuk nitip ataupun nabung untuk pelaksanaan Desember atau tahun berikutnya. Diapresiasi, barokallah, semoga Allah mudahkan
Semoga Allah lancarkan apa yang menjadi hajat-hajat kita semua untuk bisa Amin. berkunjung ke Baitullah, dan nanti yang sudah berkunjung bisa mengulang apa? Mengulang kesempurnaan di dalam ibadah, mengulang apa? Mengulang untuk dikasih karunia keberkahan yang luar biasa selama kita menjalankan haji dan umroh insya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu, kemarin sudah sampai di pelajaran dari Ustadz Heru tentang 3 pertanyaan. Pertanyaannya adalah apa yang menjadi keinginan apa? Ingin umroh itu untuk apa? Nah, panjenengan sempat yang ini nanti disiapkan ya, disiapkan buku sama disiapkan pulpen, apa toh yang menjadi penyebab untuk apa kita umroh itu sudah disampaikan. Kapannya juga sudah jenengan tulis kemarin, sudah ditulis mau kapan, mau bulan apa atau tahun berapa, dan dengan cara apa. Kemarin kalau tidak salah banyak yang matur, Bunda pengen jalan rezeki yang tak terduga, ngaten nggih. Rezeki yang tak terduga, insya Allah semuanya bisa diupayakan, semua bisa diusahakan, tinggal kita matur saja sama yang memberi usaha, yaitu matur fokus sama Gusti Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemarin juga sempat disampaikan sarana sukses di majelis ini, walaupun Zoom, saya berhusnudzon semua yang masuk di Zoom ini, insya Allah dikasih kemudahan oleh Allah bisa ke Baitullah, insya Allah. Tinggal panjenengan nyatetnya, maturnya, nyuwunnya di tahun atau di bulan berapa. Karena apa? Kalau kita memahami dengan benar apa yang disampaikan Ustadz Heru nanti, insya Allah itu menjadi penyemangat. Ya Allah, kenapa saya sampai di umur ini kok belum? Ya Allah, saya harus segera menyegerakan. Dan insya Allah tidak ada kata terlambat. Walaupun sudah lansia, insya Allah tidak ada kata terlambat. Saran saya, ini kalau yang belum lansia ya, kalau masih pemuda atau masih sehat-hat, saran saya segerakan. Karena kalau kita beribadah haji ataupun umroh dikala masih sehat dan masih muda, itu luar biasa asyiknya insya Allah ya. Ndak ono kesel, ndak ono capek, anaknya senang dan bahagia insya Allah gitu. Ini bagian pengantar. Selanjutnya ini waktu saya aturkan kepada Ustadz Heru. Beliau nanti sampai di jam 21 atau 21 kurang 5 menit sebelum saya sampaikan ke Ustadz Heru, karena tadi belum kita buka, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu saya aturkan sepenuhnya kepada Ustadz Heru. Monggo Ustadz Heru dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa uswatina wa qudwatina sayyidina wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimah wa ghfir dhunubana wa tahhir qulubana wa fassih alsinatana wa hassin furujana wa atinal hikmata wal hukma rahmatal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Bapak Ibu sekalian, adik-adik saudara kita yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah
syukur selalu kita aturkan kehadirat Allah atas rahmat, nikmat, hidayahnya. Allah mudahkan kita di kesempatan malam ini kembali bertemu dalam forum Zoom dalam rangka untuk meraih pertolongan dan kemudahan dari Allah melalui amalan-amalan yang disyariatkan yang dimulai dari memahami tentang syariat haji atau umroh dengan baik. Semoga dengan pemahaman yang baik akan menjadi alasan kita kemudian dipilih oleh Allah untuk kemudian segera dipanggil ke Baitullah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tentu sebagai seorang muslim, seorang mukmin menjadi suatu keinginan kuat nih untuk bisa menyempurnakan agama ini dari batas minimalnya. Paling tidak rukun Islam yang hanya 5 yang oleh Allah tetapkan kepada kita dengan Allah kasih sarana umur yang mencukupi dan rezeki yang eh, luas nih. Yang tentu dengan kesungguhan seharusnya kita sudah berangkat sejak awal. Hanya barangkali keinginan yang kita sampaikan ini terkadang belum sebanding dengan kesungguhan untuk mewujudkannya. Meskipun ada pepatah yang kita yakini bahwa di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Artinya, selagi orang punya keinginan, sebetulnya sudah ada jalan yang terbentang di depannya. Hanya yang jadi masalah, apakah dia benar-benar ingin mewujudkannya dengan melangkah di jalan yang sudah terbentang di depannya. Maka dari itu, ketika kita menyatakan punya keinginan, pengen umroh, pengen haji, maka apakah benar kita punya keinginan sebagaimana yang kita maksud? Karena eh, kalimat-kalimat dalam ayat, dalam hadis Nabi, sebetulnya bahwa untuk bisa melaksanakan ibadah haji atau umroh dan bahkan untuk menggapai surga itu memang dimulai dari keinginan. Namun demikian keinginan yang disertai dengan tindakan yang cepat. Sehingga Nabi kita menyatakan dalam satu sabdanya. Beliau mengatakan, Man aradal hajja fal yata'ajjal. Barang siapa yang sudah punya keinginan, punya irodah, punya kehendak, duwe karep, walaupun belum duwe uang, belum duwe kesempatan. Tetapi Allah sudah mengatakan lewat nabinya, barang siapa yang sudah punya keinginan haji atau umroh, maka kata Nabi, fal yata'ajjal, maka segera. Artinya keinginan yang kemudian disertai dengan tindakan yang cepat, nanti yang akan menyampaikan kita kepada tujuan. Kata Nabi mengatakan, kalau sudah punya keinginan, segera ditindaklanjuti. Segera lakukan sesuatu yang itu membuktikan kalau kita pengen. Mulai dari nanti langkah-langkah dimulai dari memahami petunjuknya, kemudian memahami keutamaan-keutamaan, seperti apa keuntungan jika menunaikan amal ini, betapa ruginya jika tidak, dan yang lainnya semua Allah sudah tunjukkan. Maka segera itu adalah lakukan sesuatu yang itu membuktikan kalau kita tuh pengen. Bahkan mulai mencari sumber penghasilan baru, mulai irit dalam menggunakan uang, setitik dan seterusnya, itu diantara bentuk kesungguhan mewujudkan apa yang diingini. Maka kata Nabi, fal yata ajal, segerakan. Segera itu ya berarti tanpa penundaan. Segera itu ya mengutamakan dibanding yang lainnya. Sebab kalau tidak segera, karena pengen itu satu modal yang mahal nih. Karena ketika orang tidak punya keinginan, meskipun fasilitas sarana itu ada, maka ia pun tidak akan sampai. Sebaliknya, ketika orang punya keinginan, apalagi dia paham, maka meskipun dia belum punya biaya, insya Allah karena kuatnya keinginan, dia akan mengusahakannya. Dan di situ Allah akan turunkan pertolongannya karena terbukti orang itu bersungguh-sungguh. Maka nanti di antara kemudian pertolongan yang Allah berikan adalah ketika kita terbukti bahwa kita punya keinginan kuat, punya kesungguhan untuk mewujudkan, karena ada bukti langkah-langkah nyata. Kata Nabi, segerakan saja. Kalau tidak, lah itu yang bahaya.
Fa innahu qad yamradul marid. Sesungguhnya bisa jadi dia akan kedatangan sakit. Tadinya barangkali bilang nggak punya uang, tapi begitu sakit karena ingin sembuh maka meskipun nggak punya uang akan diusahakan. Baik itu menjual harta yang dia miliki atau meminjam dari siapa saja, maka akhirnya pun juga keluar uang. Tetapi ketika tadi katanya pengen umroh haji, bilang tidak punya uang, tapi begitu sakit, maka pasti akan diadakan demi untuk mendapat kesembuhan. Maka dari itu kata Nabi, kalau sebetulnya Allah sudah menyiapkan rezeki untuk ibadah taat ini, kok tidak dipakai, tetap akan terpakai untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Sehingga Nabi yang khawatir kalau sudah punya keinginan kok tidak segera, khawatir nanti kedatangan sakit. Yang tentu sakit itu butuh biaya. Kemudian kalau tidak kedatangan sakit, kemungkinan buruk yang kedua mengatakan watadir dolah atau dia akan kehilangan hartanya. Sebetulnya sudah punya harta, sudah punya biaya, tapi karena menunda-nunda, akhirnya harta itu akan hilang. Entah dengan cara kemalingan, kobongan, kapusan, dan seterusnya. Itu Allah sangat punya banyak cara untuk mengambil hak miliknya yang ternyata tidak digunakan untuk taat. Atau jika tidak hilang hartanya, yang kemudian akan datang mendahulunya adalah waktu ridul hajah. Dia akan didatangi hajat kebutuhan yang tidak akan ada habisnya, repot terus alasannya. Sehingga ketaatan ini tidak punya kesempatan, tidak ada alokasi waktu dan biaya dan juga ternyata akhirnya tidak kesampaian. Ini yang dikhawatirkan. Jadi kalau sudah punya keinginan, maka segerakan saja. Kemudian juga satu hadis qudsi, Allah mengingatkan kepada kita, sebetulnya Allah sudah kasih sarana, hanya kita mungkin tidak memahami bahwa itu adalah sarana yang sudah Allah siapkan. Allah berfirman dalam hadis qudsinya, Inna abdan ashahtu lahu jismahu wa awsa'tu alaihi fil ma'isyah tamti alaihi khamsatu a'wam summa la yafitu ilayya la mahrum. Sesungguhnya seorang hamba itu sudah aku sehatkan badannya. Sudah aku lapangkan, longgarkan rezekinya, dan itu dia nikmati sudah lewat 5 tahun. Kok kemudian di rentang waktu 5 tahun itu tidak ada kunjungan memenuhi undanganku ke Baitullah, maka sungguh benar-benar aku akan halangi dari rahmatku. Artinya kita sudah lewat sekian 5 tahun yang keberapa kita nggak tahu. Tetapi ternyata sesungguhnya Allah sudah memberikan sarana untuk bisa memenuhi undangannya dengan kita sehat, dengan rezeki lapang. Sesungguhnya itu sudah mencukupi. Tetapi ternyata kita kadang lupa bahwa Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, eh, sebagai pengantar, kita akan sampaikan beberapa hal ya, di antaranya kemarin kita sampaikan kenapa kemudian kita kok eh, harus segera ya. Karena tadi Nabi mengingatkan kalau sudah punya keinginan maka segerakan karena khawatir nanti akan kedahuluan yang lain ya. Di antaranya yang butuh kita pahami. Karena nanti kita akan melihat banyak orang yang mengklaim, mengatakan bahwa sebetulnya kalau ditanya Bapak Ibu sekalian, apakah pengen umroh, semua rata-rata jawabannya pengen. Tapi ditanya kan, kenapa pengen? Nah, kadang-kadang bingung menjelaskan. Maka kemarin kita coba gali alasan apa sih penjenengan pengen umroh, karena nanti eh, semakin jelas nih, tujuan semakin jelas pemahaman kita, insya Allah akan semakin mudah saja kemudian kita akan segera sampai ke sana. Beberapa hal yang kemudian kita lihat di kenyataan yang ada, banyak ketika orang kita tanya, apakah Bapak Ibu pengen haji, pengen gitu kan. Apakah Bapak Ibu sekalian pengen umroh, pengen lah. Kemudian kita tanya, lah buktinya pengen apa? Dan usaha untuk mewujudkan keinginan seperti apa? Ternyata ya tidak ada jawaban yang itu membuktikan keinginannya. Maka nanti kita akan coba tanya ulang kepada diri kita. Karena tidak mungkin kalau orang punya keinginan baik dan paham apa yang diinginkan, kok tidak sampai. Karena tadi rumusnya apa? Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Usaha kita adalah sekitar jalan saja.
melangkah saja, karena siapapun yang kemudian melakukan langkah-langkah nyata pasti akan sampai kepada tujuan yang diinginkan. Nah, adapun soal kecepatan kapan sampainya ya juga tergantung kesungguhan dan keyakinan kita untuk mewujudkan keinginan-keinginan itu, termasuk keinginan umroh. Maka nanti kita akan lihat betapa umroh nanti ada sesuatu ketaatan yang harus disegerakan. Hanya saja, kenapa kita harus segera? Sebelum itu, kita akan coba menanyakan pada diri kita masing-masing, ya. Karena nanti kita melihat kenyataan banyak kaum muslimin yang katanya ingin ke Baitullah, entah haji, entah umroh, tapi sebagian besarnya mereka hanya sebatas impian saja. Maksudnya, ya hanya pengen-pengen saja, bahkan sampai naudzubillah mereka meninggal dunia tidak terwujud keinginan itu. Meskipun ketika ditanya, apakah Bapak Ibu pengen ke Mekah, pengen haji umroh, pengen, tetapi ternyata sampai akhir hayatnya sebagian besar dari mereka tidak mampu mewujudkan keinginan tadi, hanya sebatas impian saja. Kenapa demikian? Ya, karena tidak ada langkah-langkah nyata untuk mewujudkannya. Meskipun nanti dengan amal yang sederhana yang Allah tunjukkan. Walaupun sebetulnya nanti kalau dia benar-benar pengen, punya alasan kenapa dia pengen, maka itu akan sangat mudah diwujudkan, meskipun nanti dengan langkah-langkah yang sederhana. Asalkan itu mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebetulnya ingin itu adalah bagian dari langkah kedua dari 4 langkah orang mendapatkan sukses nih. Di antaranya ada satu penggambaran tentang mata rantai produktivitas nih. Bahwa pengen, kehendak, iroda itu adalah urutannya kedua. Artinya orang akan dikatakan benar pengen kalau dia tahu kenapa. Nah, maka kemarin kita tanya kok pengen umroh itu kenapa? Nah, karena sebelum orang pengen harusnya dia tahu kenapa pengen. Maka dia harus ada ilmu tentang apa yang diingini. Kalau kita inginnya umroh, maka harus tahu kenapa harus umroh. Memangnya ada apa? Nah itu. Maka inilah yang kemudian harus kita kuasai dulu. Kenapa sih kita harus umroh? Umroh itu apa sih? Apa keuntungannya? Apa yang harus dilakukan di situ? Maka kita butuh ilmu. Maka sebetulnya kalaulah kita mungkin belum memahami tentang syariat ini, tentang tata caranya, tentang keutamaannya, dan bahkan tentang bagaimana tahapan-tahapan yang sudah Allah tunjukkan, sebetulnya seakan-akan itu bukan keinginan yang sebenarnya. Karena kalau keinginan yang sebenarnya itu dilandasi dengan alasan ilmu yang dia sudah pahami. Ibarat kata, kenapa orang kok pagi-pagi sekali mau berangkat untuk kerja? Karena dia tahu bahwa kalau dia tidak berangkat, dia tidak dapat penghasilan. Dan bahkan dia sadar bahwa dengan dia berangkat dapat penghasilan, dia akan mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Maka karena dia punya alasan, karena dia tahu kenapa dia pengen, maka tidak akan mungkin dicegah. Bahkan seandainya pun disuruh libur, nggak mau karena libur berarti tidak mendapat penghasilan. Apalagi sampai di PHK itu musibah. Nah, termasuk kenapa kita pengen haji, pengen umroh, itu harusnya sebelum pengen didahului dengan ilmu. Apa sih petunjuk Allah tentang syariat ini? Seperti apa tahapan-tahapan yang Allah tunjukkan untuk mewujudkan keinginan ini? Seperti apakah sih kemuliaan, keutamaan yang ada di balik syariat yang diperintahkan kepada kita? Dan terakhir, lalu bagaimana cara melaksanakan hingga semua kebaikan yang Allah janjikan itu bisa kita dapatkan. Nanti di waktu-waktu berikutnya kita akan bedah betapa ternyata haji umroh bukan sekedar pengen terus masalah uang kemudian berangkat. Tetapi lebih dari itu ada kebaikan besar yang Allah akan siapkan kalaulah orang itu paham. Karena banyak sekali orang yang kemudian eh, terwujud keinginannya ke Baitullah, tapi karena tidak dilandasi ilmu, maka mereka berangkat ke tanah suci dengan pengorbanan waktu, biaya, tenaga, tetapi pulang tidak membawa hasil yang dikehendaki Allah dan tidak memiliki perubahan yang diharapkan. Maka dari itu, sebelum pengen, sebelum punya kehendak, didahului dengan ilmu. Nah, baru setelah punya keinginan yang benar, dilandasi ilmu, maka baru ada tindakan yang itu sebagai bukti bahwa dia itu benar-benar pengen.
Jika kemudian ada pengetahuan tentangnya, kemudian ada keinginan, lalu ada tindakan nyata, pasti akan berhasil. Ini di antara rumus yang sudah teruji bahwa setiap keinginan yang dilandasi ilmu kemudian diperjuangkan dengan tindakan nyata, meskipun nanti sederhana, dipastikan Allah tidak tinggal diam. Maka ketika kita mendekat, Allah pun juga mendekatkan dirinya. Itu yang kemudian kita akan coba kuatkan lagi betapa keinginan itu menjadi modal yang istimewa. Selagi keinginan itu ada landasan ilmunya, dia tahu kenapa dia harus pengen. Nah, karena nanti kita butuh membuktikan bahwa nanti ada keselarasan ya antara keinginan yang itu ada dalam hati, kemudian apa yang diucapkan dengan lisan, maka nanti juga harus ada tindakan. Sehingga ketika suatu keinginan hanya sebatas pengen tapi tidak ada tindakan, berarti itu bohong. Karena nanti urutannya bahwa keinginan itu ada dalam hati. Sehingga Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Iya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira." Jika Allah mengetahui memang ada kebaikan di dalam hatimu, kalau memang di dalam hatimu memang ada keinginan benar, keinginan kuat, maka pasti Allah akan berikan kepadamu keinginan itu bahkan dengan yang lebih baik. Dan Allah kemudian berfirman melalui sabda Nabi kita, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila amwalikum. Nah, di sini Allah menjelaskan tentang itu melalui nabinya. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupamu dan tidak pula melihat kepada hartamu. Artinya untuk ini yang Allah lihat bukan harta. Karena tidak selalu orang yang punya harta punya keinginan ke Baitullah. Maka itu yang tidak diutamakan sebetulnya. Nggih. Allah tidak melihat rupa kita, meskipun yang kadang yang kita rawat rupa wajah kita, tapi Allah nggak lihat itu. Dan Allah juga tidak melihat harta kita, meskipun yang kadang kita banggakan harta. Nggih. Tapi ya, walakin yang duru ilah kulubikum. Tetapi Allah melihat kepada hati kalian. Apakah benar dalam hati ada keinginan tulus, keinginan otentik, apa benar? Kalau benar, apa bentuk tindakan nyata. Ya, maka Allah melihat kepada hati kita dan juga kepada amal perbuatan kita. Maka apa yang menjadi keinginannya itu ada dalam hati harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Tindakan nyata apa? Adalah menyambut seruan Allah ke Baitullah dengan langkah-langkah nyata yang disyariatkan. Karena nanti dengan mengikuti petunjuk Allah, memahami kalam-kalam Allah, maka itulah yang nanti akan diberikan kepada kita. Maka nanti kita akan mempelajari petunjuk-petunjuk Allah berkaitan tentang syariat ini, yang itu ada pada kalamnya, pada ayat-ayatnya, yang di dalam ayat tadi, selain ada petunjuk, juga ada rahmat pertolongannya. Dan bahkan nanti di dalam ayat itu nanti menjadi landasan Allah mencipta apa yang diberikan kepada kita. Seperti kemarin yang kita bahas di surat yang pertama, ayat yang turun adalah Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya, nanti apa yang kita baca itu nanti akan dicipta oleh Allah. Kalaulah yang karena kita punya keinginan dalam hal ini adalah kin haji umroh, maka nanti kita ada wasilah itu membaca, memahami ayat-ayat Allah yang berkaitan tentang haji atau umroh. Maka nanti dia akan dicipta untuk kita. Di ayat yang ketiga surat Al-Alaq dikatakan Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Artinya nanti setelah Allah menciptakan sesuatu yang dari yang kita baca dari ayatnya, kemudian nanti Allah akan berikan itu kepada kita. Sehingga Allah dalam hati kursi mengatakan, atau kalam. Pemberianku itu nanti adalah kalam. Berupa ucapan-ucapan Allah. Dan sebaliknya, wa adzabi kalam. Dan azab atau siksaku pun juga berdasarkan kalam. Kalimat-kalimat Allah. Nah, maka tadi kalau kemudian kenyataannya orang katanya ingin, dalam hatinya katanya pengen, lisannya mengatakan, tapi tidak ada tindakan nyata. Justru ini adalah sesuatu yang dimurkai Allah, bahkan tidak mendatangkan pertolongan. Allah berfirman dalam surat As-Saff 3, Kabura maktan indallah ang taqulu ma la taf'alun. Amat besar murka kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Katanya pengen umroh tapi tidak ada langkah-langkah nyata yang itu membuktikan kalau dia pengen yang ngaji ya tidak, mulai berusaha kerja keras nama penghasilan tidak, menggunakan uang dengan bijak pun juga tidak. Berarti ini bohong ya.
berarti justru yang ada adalah kemurkaan Allah kepada siapa saja yang mengatakan sesuatu tetapi tidak ada bukti real. Dan ketika ini diikuti, apa yang dalam hati diikrarkan dalam lisan diwujudkan dengan tindakan, maka dipastikan itu ada hasilnya. Lah, dulu saya pun juga begitu. Ini sejarah dulu Ya, Bapak bahwa udah saya ini ya. Kita kan banyak sama yang punya memulai tuh, Bang. syariat Kata-kata ini nggak sih, Bang? Kata itu ya. adalah ketika sekitar tahun 2000 ya, tahun 2000 itu benar-benar punya keinginan kuat ya, untuk haji ketika itu. Karena ada momentum pas ada orang berangkat haji, maka terbit keinginan untuk haji ya. Bayangan saya dulu, wah keren banget kalau orang bisa haji. Di itu momentum adalah ketika kami dulu mengantarkan anak-anak TPQ, TPA itu ketika ada kegiatan manasik haji anak ya, massal se Kabupaten Semarang. Kita juga ikut. Lah, situasi itu berbarengan dengan musim haji, kita sering melihat rombongan-rombongan bis berangkat ke embarkasi itu juga momentum itu dimanfaatkan untuk anak-anak latihan ya, praktek manasik haji dan itu saya merasakan bahwa momentum ini, suasana ini seakan-akan Ya, membawa C, pikiran kita ke anu ke Baitullah. Ya, tolong ini admin di mute. ya, as. Nah, ketika itu suasana dalam hati saya bahwa ketika selesai rangkaian bimbingan kepada anak-anak, ada kesempatan saya mendekat ke miniatur Ibu, Ka'bah-Ka'bahan yang digunakan untuk praktek. Di situ saya adikku. sematkan doa. Ya Allah, semoga Allah memberikan kesempatan saya bisa berkunjung ke Baitullah sungguhan, bukan latihan, bukan main-main untuk haji maupun umroh. Itu adalah sebentuk keinginan. Dimulai dari walaupun kita tidak bayangkan belum punya apa-apa, kalaupun berangkat sekarang ya untuk ke sana apa. Tetapi keinginan kuat tidak menghalangi bahwa meskipun kita belum punya apa-apa, karena yang kita tahu dulu syariat haji umroh dituju kepada semua orang. Dan saya termasuk bagian dari semua orang itu. Dan betul ketika kemudian saya melakukan sesuatu yang menurut saya itu adalah bukti kesungguhan ke sana, mulai nyelengi meskipun sehari hanya 100 rupiah ketika itu. Meskipun di era tahun 2000-an itu biaya haji kurang lebih 25 jutaan. Ya. Tetapi saya punya keyakinan bahwa ketika Allah menyariatkan haji itu dituju kepada semua orang, aslinya semua orang itu bisa. Tinggal menunggu seperti apa kesungguhan dia memperjuangkan keinginan dengan langkah-langkah yang dia mampu. Karena Allah tidak tinggal diam. Dalam hadits qudsi Allah mengatakan wa in taqarraba ilai abdi bisyibrin taqarrabtu ilaihi bidira'in. Jika ada hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu jengkal saja, aku, kata Allah, mendekatkan diriku padanya satu hasta. Jika hambaku mendekat kepadaku satu hasta, aku mendekatnya satu depa. Jika hambaku mendatangiku dengan cara jalan kaki, aku sambut dia dengan berlari. Itu yang saya rasakan ketika melakukan langkah-langkah nyata semampu yang saya bisa. Karena saya tidak meyakini bahwa langkah saya yang akan menyampaikan ke sana. Tidak. Karena saya yakin bahwa dengan saya melangkah, Allah akan mendekatkan. Dan apa yang terjadi? Dengan saya berumur keyakinan bahwa ketika Allah memanggil semua manusia, mengundang semua manusia untuk berhaji, saya punya husnudon, saya punya persangkaan baik, saya pun pasti bisa. Karena dia Allah yang mengundang, dia juga yang menyediakan sarana-sarana yang dibutuhkan. Dan saya benar-benar membuktikan, dan saya katakan sodaqallahul adzim. Maka di musim haji berikutnya saya benar-benar sampai ke tanah suci. Dan itu sesuatu yang saya katakan sodaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya bahwa ketika beliau berfirman, walillahi ala nas hijjul bait. Menjadi haknya Allah kepada semua manusia untuk berhaji ke Mekah itu tercapai. Di tahun 2002 di era saya masih belum umur 30 tahun. Karena dulu saya pernah bayangkan, ya Allah, moga-moga saya bisa haji sebelum umur 30 dan itu kesampaian. Dan saya tidak tahu dari mana dananya, ternyata ada biaya yang kemudian bisa digunakan untuk sampai walaupun saya buka celengan saya ketika itu baru dapat 111.000
dari biaya yang seharusnya dibutuhkan untuk haji tahun itu adalah 25.700.000. Dan saya katakan shadaqallahul adzim, maha benar Allah, ternyata Allah melihat kesungguhan saya dan Allah tidak menyia-nyiakan usaha saya meskipun hanya sedikit kecil. Karena Nabi mengatakan la yahqiranna ahadukum minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah kalian meremehkan kebaikan meskipun sekecil apa. Maka dari itu, pastikan kalau kita sudah punya keinginan kuat, buktikan dengan langkah-langkah nyata semampu yang kita bisa dilandasi dengan ilmu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu kesaksian gitu, dari WA salah seorang yang kemudian mengucapkan shadaqallahul adzim. Di waktu-waktu berikutnya, di antara doa-doa yang kita panjatkan di Tanah Suci, bahwa ibadah ini memang disyariatkan, wajibnya hanya sekali, tapi Nabi mendorong untuk mengulang-ulang karena ada keutamaan yang luar biasa. Hingga kemudian pada akhirnya kita dimudahkan oleh Allah untuk bolak-balik ke Tanah Suci, bahkan setahun 3 kali, setahun 4 kali. Yang itu menjadi sesuatu yang tanda kutip menjadi hal yang diirikan oleh orang lain. Saya mengatakan kok jenengan enak ya bisa bolak-balik ke tanah suci seperti Bawen ke Semarang saja. Artinya eh, saking dia bayangkan kok gampang sekali ke tanah suci seakan tidak ke seperti ke Bawen ke Semarang saja. Lah, kita juga apa ya pengen ya silakan nanti berdoa kepada Allah. Dan bener nih ketika orang itu kemudian punya keinginan dan kemudian dikuatkan keyakinan, terus dipandu langkah-langkah yang harus dilakukan, benar apa yang kemudian dia ingat terwujud. Nah, kesempatan tanah suci dia dapatkan, akhirnya memberdayakan doa-doa yang dipanjatkan di sana. Satu laporan kesaksian dari WA diantaranya yang sempat kita screenshot, ya. Salah satu doa yang diajarkan dulu yaitu apa? Semoga bisa ke tanah suci untuk umroh dan haji, bahkan bolak-balik seperti ke rumah sendiri. Kalau saya dikatakan seperti dari Bawen ke Semarang itu butuh waktu tempuh, butuh jarak yang harus dilampaui. Tapi dia sampai menarget moga-moga bisa haji umroh bola-balik seperti di rumah sendiri. Artinya kalau di rumah sendiri tidak butuh jalan jauh, tidak butuh waktu tertentu. Kalau pengen ya tinggal berangkat. Dan apa yang terjadi? Sedikit demi sedikit terkabul. Mi, kalau ada istri kan, doakan ya, Mas Is suaminya, ya Mi, visa sudah di tangan. Loh, kok bisa di tangan? Aku dan anak tinggal nunggu iqomah. Loh, kok sudah mulai ngurus izin tinggal di Saudi. Semoga lancar dalam 6 bulan ke depan seluruh dokumenku dan anak-anak lengkap. Jadi bisa ikut tinggal di Saudi. Loh, ditanya oleh istri, loh mau tinggal di Saudi, ya Allah lah. Beliau mengatakan, ya ini Mas Is suaminya, alhamdulillah keterima ya, di Mazda, ya, perusahaan mobil Jepang, tapi di Saudi. Ini lagi di Jakarta training, besok pagi pulang ambil koper. Insya Allah minggu pagi terbang. Mudah restunya Yami dan Ustadz Heru, semoga nanti kita bisa ketemu di sana sering-sering. Dan Alhamdulillah doa terkabul, orang ini sekeluarga pindah dan tinggal di Saudi Arabia. Dan dengannya dia akan bisa bolak-balik umroh sekehendak hati karena sudah seperti rumah sendiri. Ini diantaranya kemudahan-kemudahan Allah berkait dengan keyakinan yang dia perjuangkan dan Allah wujudkan dengan mudah. Alhamdulillah beliau sudah tinggal di Saudi, bahwa sebelum kemarin itu anak-anak sudah dikursuskan bahasa Arab, anak-anak tinggal di sana dan sekolah di sana, dan hari ini sudah tinggal di Saudi sehingga mau umroh kapan saja seperti di rumah sendiri. Shadaqallahul adzim. Ini diantara teman-teman yang bergabung dengan kita di garasi yang sederhana di rumah kami ternyata mampu menjadi sarana untuk mewujudkan keinginan ke Baitullah karena di sana ada panduan langkah-langkah real untuk sampai ke sana meskipun ada sebagian darinya dimulai dari nol ilmu tentangnya, nol rupiah, nol motivasi, tapi ketika ada keyakinan bahwa ada langkah-langkah yang sudah dilakukan, dipastikan langkah itu tidak sia-sia dan akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditekatkan kepada tujuan yang diinginkan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebagai pengantar buka bahwa di dunia ini ya, sesungguhnya ada satu kepastian ya, yaitu yang namanya sunatullah, hukumnya Allah.
baik berupa syariah, berupa hukum syariat yang tertuang dalam ayat-ayatnya, yang tertuang dalam sabda nabinya, maupun juga ada kepastian yang berupa kauniyah, yaitu hukum sebab akibat. Artinya, kalaulah kita pengen umroh, kita harus ikuti syariatnya. Ada ayat yang menerangkan tentang keutamaannya, ada ayat yang menerangkan tentang bagaimana cara memulai berbekal untuk ke sana. Kemudian ada ayat tentang tata caranya. Bahkan juga dilengkapi dengan hadis-hadis Nabi seputar itu. Maka nanti jika yang diikuti adalah syariatnya Allah, kemudian yang dilakukan adalah hukum kausalitas sebab akibat, dipastikan akan terwujud semua yang diinginkan. Yang masih ragu, masih bias, tidak. Itu dalam hukum Allah itu ada kepastian. Cuma kepastian dengan mengikuti petunjuk Allah, ayat dan hadisnya, dan disiplin dengan hukum sebab akibat. Jadi kalau kita misalnya pengen umroh, ya kita ikuti petunjuk Allah tentang umroh ini dalam ayatnya, dalam hadis Nabi. Kemudian kita disiplin mengikuti sebab-sebab akibatnya. Maka dipastikan itu akan tercapai. Sehingga kaidahnya, kata-kata yang kita kunci di sini adalah jika jelas petunjuknya dan benar caranya, maka hasil yang diinginkan pasti mewujud. Karena Allah menjamin sendiri. Famanit taba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya dia tidak akan sesat. Artinya sampai pada tujuan yang diinginkan, wala yasko dan tidak akan celaka, pasti bahagia di ujungnya. Ini diantara satu hal yang butuh kita pastikan bahwa hukum Allah itu ada, ya. Dan itu pasti jika ngikuti petunjuknya dan juga disiplin menempuh sebab-sebabnya. Nah, kemudian kita akan masuk kenapa kita harus segera untuk umroh, ya. Karena nanti kita akan mulai dari ilmu supaya nanti keinginan kita itu benar dan ke, tekad kita itu adalah benar-benar otentik, ya. Maka seperti apa sebetulnya ajaran Islam tentang umroh dan haji ini? Yang itu sebelum kita pengen, ya, sebelum lisan kita bilang pengen, pastikan kita paham dulu apa sih sebetulnya ajaran tentang haji dan umroh itu, kepada siapa itu ditujukan, dan untuk apa kita lakukan. Maka di antara yang butuh kita pahami tentang ajaran Islam, agama kita ini, tentang umroh dan haji, adalah karena pertama, bahwa haji umroh itu panggilan bagi semua manusia. Artinya, kita adalah manusia hamba Allah, maka kita adalah orang yang menerima kewajiban itu. Di mana di dalam Al-Quran paling tidak ada 5 ayat yang menjelaskan tentang syariat haji umroh itu tertuju kepada semua manusia dan kita termasuk di dalamnya. Di antaranya adalah petunjuk Allah dalam surat Al-Imran 196. Inna awwala baiti wudi'a linnas. Ini sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadahnya semua manusia adalah lalati bibak kata yang ada di Bakkah, di kota Mekah, mubarokan yang diberkahi, wahudan dan sebagai petunjuk lil alamin bagi semua manusia. Artinya bahwa Ka'bah dibangun itu memang ditujukan untuk pusat ibadahnya semua manusia dan kita termasuk di dalam. Berarti bahwa berkunjung ke Baitullah itu kewajiban kita dan Allah sudah siapkan itu. Kemudian juga Allah firmankan dalam ayat selanjutnya, walillahi 'alan nas hijjul bait. Mengerjakan haji atau umroh. Jadi hijjul bait, haji itu maknanya adalah al-qasdu ilal baitillah, sengaja menuju ke Baitullah untuk ibadah. Maka dari itu berkunjung ke Baitullah itu adalah kewajiban semua manusia terhadap Allah. Man barang siapa, bagi siapa saja istato'a yang sanggup ilaihi kepada Baitullah sabilan mengadakan perjalanan ke sana. Jadi barang siapa yang mau atau sanggup mengadakan perjalanan ke Baitul, dan alhamdulillah kita termasuk orang yang sebetulnya punya kesanggupan itu. Hanya sayangnya kemampuan kesanggupan itu belum kita berdayakan. Sebaliknya waman kafaro barang siapa yang kufur mengingkari akan kewajiban ini, artinya bahwa sebetulnya Allah mewajibkan tetapi tidak ada kesungguhan untuk menyanggupinya. Kita khawatir berubah status nih. Waman kafaro barang siapa yang kufur atau mengingkari kewajiban ini, maka fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Maka sesungguhnya Allah itu maha kaya
tidak butuh, tidak memerlukan kepada semua manusia, tidak butuh kepada semesta alam. Nah, ini diantaranya ajaran agama Islam bahwa haji umrah adalah kewajiban semua manusia. Kemudian di ayat yang ke-27 surat Al-Haji, Allah mengundang kita. Wa adzin finnas, dan berserulah kepada semua manusia. Karena nas yang ditampilkan dengan alif lam itu maknanya al-istighraq, mencakup semua tanpa pengecualian. Artinya kita diseru untuk berhaji, untuk datang ke Baitullah. Nah, karena yang disuruh kita semua manusia, maka akan dilihat kalau dia benar merasa dirinya manusia dan merasa hambanya Allah dan panggilan itu tertuju kepadanya, pasti akan disambut. Terbukti Allah abadikan, yaktu karijalan. Niscaya atau pasti mereka akan datang kepadamu, memenuhi panggilanmu, rijalan dengan berjalan kaki. Ini kita tidak bayangkan sampai ke Baitullah jalan kaki. Ini adalah gambaran orang yang tidak punya. Tapi karena dia merasa hambanya Allah dan Allah mengundangnya, meski jalan kaki dia akan tempuh. Itu diabadikan dalam Al-Quran dan akan menjadi kenangan sepanjang zaman. Sehingga nanti kita yang punya kendaraan, kita yang punya biaya, kok tidak sampai ke sana akan berhadapan dengan ayat ini. Bahkan Quran nanti akan menjadi hujah yang akan merugikan kita. Karena terbukti bahwa di dalam Al-Quran itu diabadikan bahwa ada yang datang memenuhi undangan Allah dengan jalan kaki. Yang kedua, ranking kedua adalah atas setiap mereka yang naik kendaraan berupa unta yang kurus. Ini pun juga kendaraan gambaran bahwa unta yang kurus menunjukkan bahwa ini bukan orang kaya. Tapi mereka yaktina min kulli fajjin amik. Mereka berdatangan dari segenap penjuru yang jauh. Kita tidak bayangkan dari negeri yang jauh bisa datang ke Tanah Suci dengan jalan kaki. Dan itu ada dan terbukti. Ada kemarin beberapa waktu yang lalu anak dari Pekalongan, Indonesia, Jawa Tengah itu berangkat dari rumah jalan kaki dan sampai ke sana. Dan lebih banyak lagi mereka yang naik kendaraan seadanya, mulai sepeda ontel, ada yang sepeda motor, sampai ke sana. Dan ini benar-benar membuktikan bahwa seruan Allah disambut. Dan kita yang punya kondisi lebih baik dari apa yang ditampilkan dalam ayat, tentu akan ditanyakan. Kenapa? Kok Allah sudah kasih sarana yang lebih, tetapi belum sampai ke tanah suci. Ternyata ini panggilan kepada kita semua. Dan kita adalah termasuk itu. Tempat kita jauh dari Mekah, tetapi di Al-Quran dibuktikan bahwa mereka yang jalan kaki itu tidak dari penduduk sekitar, tetapi mereka datang dari penjuru yang jauh. Nah, kenapa semua kok keroyo-royo disuruh datang ke sana? Meskipun jalan kaki harus datang, meskipun naik kendaraan saat harus datang, meskipun dari jauh harus datang. Karena disuruh ke sana adalah untuk diberikan berbagai kemanfaatan besar tak terbatas dunia akhirat. Justru tidak akan dikurangi apa yang kita miliki, tapi akan diberikan apa yang belum kita punyai. Bahkan semua kebaikan dunia akhirat silahkan sebut, silahkan minta, pasti Allah akan berikan. Tinggal lagi kita butuh keterampilan untuk mengungkapkan doa-doa terbaik kita, menyampaikan hajat-hajat besar kita. Di mana Allah memberikan alasan kenapa semua orang disuruh ke sana, ternyata jawabannya adalah liyashhadu manafi'alahu. Supaya mereka itu bisa menyaksikan berbagai kemanfaatan besar untuk mereka. Jadi untuk kita yang mau datang ke sana akan diberikan semua kemanfaatan besar dunia akhirat tak terbatas. Hanya yang nanti membatasi adalah ilmu kita, pemahaman kita, bahkan keyakinan kita. Kadang kita merasa tahu diri, masa saya yang begini mintanya macam-macam. Padahal minta apa saja dia akan diberikan, doa apa saja akan dikabulkan, selagi kita mampu mempertanggungjawabkannya. Ini diantaranya, supaya kita datang itu untuk diberi. Seberapa yang kita minta ajukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak akan pernah terkurangi harta kita karena ke sana, tapi justru akan diberikan sesuatu yang jauh lebih baik. Nah, kemudian juga dalam ayat yang lain Allah menyatakan bahwa ja'alallahu Ka'bah. Allah telah menjadikan Ka'bah Baitul Haram, rumah yang suci ini adalah qiyamal linnas, sebagai pusat
bagi manusia, baik itu pusat peribadahan maupun pusat urusan dunia. Bahkan sampai dikatakan qiyam itu adalah Ka'bah itu penegak dunia, yang penegak kehidupan manusia. Artinya dikatakan linas itu kalimatnya adalah untuk semua manusia dan kita termasuk agar hidup kita tegak dunia akhiratnya, ya kita diperintahkan ke sana. Karena Allah menjadikan Ka'bah memang ditujukan sebagai pusatnya ibadah bagi manusia dan pusatnya urusan dunia. Kita dalam dunia ini banyak urusan, baik urusan dengan anak, keluarga, macam-macam itu. Bahkan tidak selalu kita mudah dan beres dengan urusan-urusan kita. Tetapi Allah janjikan bahwa Baitullah adalah selain menjadi tempat yang diberkahi, wahudan, dan sebagai petunjuk bagi semesta alam. Sehingga urusan apa saja, insya Allah kelar ketika dibawa ke Baitullah. Karena memang Ka'bah dijadikan sebagai pusatnya urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan yang datang dengan membawa segenap problematika hajat besar dengan kehadiran di Baitullah, dengan efek keberkahan Ka'bah, dipastikan semua akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sayang kalau kemudian kita banyak urusan, banyak hajat tidak segera datang hingga kemudian tertunda semua kenikmatan. Kemudian tafsiran ayat ini diantaranya kenapa Allah menjadikan Ka'bah rumah suci itu sebagai tiang penyangga penopang kehidupan tegaknya manusia dunia dan akhirat. Allah dalam ayat ini kemudian ditafsirkan hasbuka, cukup bagimu sebagai bukti bahwa annau sungguhnya Allah ja'alahu menjadikan Ka'bah kiaman linas sebagai penopang kehidupan manusia. Artinya hidup kita itu akan tegak itu karena ada Ka'bah dan mau mengunjungi untuk memakmurkannya. Ini di antara tafsir dari ayat tadi, bahwa Allah menjadikan Ka'bah itu sebagai penopang kehidupan manusia. Artinya kehidupan kita akan eksis tegak terhormat itu ketika ada kunjungan ke Baitullah. Sehingga dengannya bihi takumu ahwalahum, dengannya tegaklah keadaan mereka. Orang yang datang ke Baitullah akan dijadikan tegak hidupnya, baik secara ekonominya, secara kualitas agamanya itu nanti akan tegak dibanding sebelumnya. Bahkan wayakumu dinuhum dan menjadi tegak agamanya, wa dunyahum dan tegak dunia ini. Bahkan bertambah soleh dan baiknya, dan bahkan bertambah makmur hidup dunianya. Ini diantara jaminan kenapa kita harus ke sana, supaya kita lebih tegak kehidupannya, baik secara duniawi maupun ukhrawinya. Sehingga sayang kalau kesempatan yang luar biasa itu ditunda-tunda. Kemudian juga selanjutnya tafsir falaula wujuda baiti fil ard. Seandainya bukanlah karena keberadaan rumahnya Baitullah di muka bumi ini, wa imaratu dan adanya orang yang memakmurkan rumahnya bil haji dengan haji wal umrah dan umrah wa anwal ibadat wa anwa ta'bud dan beragam ibadah. Seandainya bukan karena Ka'bah yang di bumi, dan bukan karena ada orang yang datang memakmurkannya melalui haji atau umroh dan beragam ibadah, pasti kemudian Allah akan memberi tanda akan kehancuran dunia ini. Artinya, selagi masih ada Ka'bah, selagi ada yang datang mengunjunginya, insya Allah dunia belum akan kiamat. Karena nanti di antara tanda-tanda hancurnya dunia, datangnya kiamat, kalau sudah tidak ada lagi orang yang datang ke sana untuk memakmurkannya dan meninggalkan Ka'bah setelah dulu pernah dikunjungi. Nah, di antaranya kalau kemudian hari ini kita merasa kehidupan kita belum tegak, apa-apa belum bisa, apa-apa belum memberi manfaat, segera datang ke sana, pasti nanti akan dijadikan kehidupan itu tegak. Sebagaimana yang dijanjikan Allah bahwa Ka'bah yang dibangun itu adalah diantaranya adalah punya dampak baik agar siapa yang mau datang memakmurkannya akan dibalas menjadi makmur kehidupannya, baik dunianya maupun akhiratnya. Nah, karena itulah kemudian kita diperintah datang ke Baitullah itu untuk menikmati sepuas-puasnya, mumpung masih ada. Nabi mengatakan, istamti'u bihadzal bait. Nikmatilah rumah ini, nikmatilah Ka'bah. Karena apa? Fakot hudima marotain. Karena Ka'bah dulu pernah hancur 2 kali. Zaman banjir bandang Nabi Nuh hancur, kemudian dipugar pada masa Nabi Ibrahim. Kemudian ketika Nabi sudah mulai dewasa, maka terjadi gempa besar, Ka'bah runtuh, kemudian dibangun ulang di masa Nabi kita.
Dan Nabi pernah dikasih kepercayaan untuk meletakkan Hajar Aswad di tempat semula. Nah, nanti ada saatnya Ka'bah akan diangkat ke langit. Wa yurfa'u fis salis. Dan yang ketiga nanti Ka'bah diangkat. Dan ini tanda hari kiamat. Nah, kita melihat beberapa waktu tadi ternyata Ka'bah masih ada. Maka mumpung masih ada segera nikmati karena yang datang ke sana dengan tujuan memakmurkan Ka'bah dengan melakukan ibadah haji atau umroh atau beragam ibadah mulai sholat, i'tikaf, tawaf, maka dipastikan yang datang akan mendapat keberkahan Ka'bah dengan juga dibalas dimakmurkan hidupnya baik di dunianya maupun di akhiratnya. Dan itu sayang kalau kita menunda-nundanya. Selain itu pula, kita diperintahkan karena itu nikmat, maka kita diperintah untuk mengulang-ulang. Tidak akan mungkin orang yang misalnya suka suatu masakan yang katanya nikmat kok sekapok itu tidak mungkin. Sesuatu yang nikmat itu tabiatnya adalah mengundang selera kita untuk mengulangnya. Maka karena tadi Nabi menggambarkan berkunjung ke Baitullah adalah sebentuk nikmat, maka kita diperintahkan untuk mengagendakan haji umroh itu terus-menerus supaya kita tidak terputus dari nikmat itu. Supaya apa? Dihapuskan dari kemelaratan kita dan dibersihkan dari dosa. Ini sesuatu syariat yang mungkin belum dipahami semua orang. Dikiranya bahwa haji umroh itu akan mengurangi harta kita. Atau bahkan sebaliknya, orang sebetulnya pengen, tapi dia merasa bahwa yang menghalangi adalah karena kemelaratannya, ketidakmampuannya. Tapi justru kebalik. Justru karena kita ada agenda haji dan umroh, bahkan pengennya adalah mengulang-ulang, maka itu ada alasan Allah akan menghilangkan melaratnya. Jadi justru kalau kita mencermati hadis Nabi kita, justru yang layak datang ke sana adalah orang yang masih dalam keadaan melarat, bukan nunggu kaya. Karena nanti apa? Hadis ini memberi penjelasan. Kata Nabi, karena berkunjung ke Baitullah itu adalah suatu nikmat di mana di sana ada keberkahan yang luar biasa yang akan kembali kepada orang yang datang mengunjunginya, maka diperintahkan untuk mengulang-ulang dengan kalimat sabda beliau tabi'u bainal haji wal umroh fa innahuma yang fianil faqra wa dunub. Kerjakanlah secara beriring-iringan antara haji dan umroh. Maknanya baru umroh, haji. Agendakan terus. Jadi jangan sampai mengatakan Allah saya sudah pernah sekali aja. Enggak. Justru Nabi mengatakan diperintah mengulang-ulang. Tabi'u bainal haji wal umroh. Kenapa? Karena kedua amal ini, haji dan umroh yang diagendakan berulang kali itu, efeknya adalah menghilangkan melarat. Artinya kalau melaratnya hilang, berarti tinggal kaya. Artinya kalau selama ini kita tidak bisa haji karena alasan melarat, justru dengan kita mau mengagendakan, Allah akan hilangkan melarat itu. Dan nanti pasti Allah akan buka pintu-pintu rezeki yang kemudian dengannya Allah bebaskan kita dari kemelaratan dan akhirnya bisa memenuhi panggilan itu. Dan karena terbukti dengan mengagendakan itu Allah buka rezeki, tentu orang akan mengulang-ulang. Karena ini rahasianya justru dengan mengagendakan haji umroh berkali-kali itu akan dihilangkan melaratnya dan itu akan juga dihapuskan dosanya. Yang harus kita pahami bahwa nanti problematika besar di dunia itu karena kita melarat. Sehingga banyak agenda kebaikan yang nggak bisa kita tunaikan gara-gara tidak punya harta. Sebaliknya nanti problem besar kita di akhir adalah dosa. Orang nggak bisa masuk surga karena masih punya dosa. Kalaupun harus masuk surga, berisi dulu dosanya dengan harus mampir di neraka dulu. Kita tidak punya keinginan seperti itu. Sehingga ada syariat yang ketika kita tekuni, kita lakukan, dan kita agendakan berkali-kali, justru akan menghilangkan problematika dunia dan problematika akhirat, yaitu dihilangkan melaratnya, sehingga kita bisa banyak melakukan kebaikan-kebaikan, dan juga dihilangkan dosa-dosanya, sehingga kita punya jalan lurus, lempeng untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, termasuk ada penjelasan tambahan kenapa kita diperintah untuk mengiring-iring haji umroh, haji umroh, haji umroh berulang kali. Seorang ulama Imam At-Tibi menjelaskan tentang tafsir hadis tadi. Maknanya apa? Kok disuruh berulang-ulang antara haji dan umroh? Maknanya idza tamartum fahujju. Jika kalian telah selesai umroh, maka agendakan haji, segera berhajilah. Wa idza hajastum fa'tamir, jika kamu sudah pernah haji ya segera agendakan umroh, berhaji, umroh, berumrah dan umroh terus. Kenapa? Ya karena ini agenda yang kalau diagendakan, dikerjakan,
maka akan berdampak menghilangkan melarat. Sehingga ketika orang hilang melaratnya, dia pasti akan bisa melakukan banyak kebaikan, bahkan amal-amal sosial yang itu melibatkan harta, dia akan mampu. Efek dari kunjungan ke Baitullah, karena kita meyakini bahwa tidak ada kemudian orang yang pulang dari Baitullah tambah melarat, tidak. Yang ada tambah dilapangkan rezekinya, ditingkatkan kualitas kehidupannya. Karena itulah di antara pemahaman bahwa ini diakhirkan sepanjang hayat, jadi tanah air, tanah suci sampai nanti. Sehingga jangan pernah meniadakan agenda ini. Ah, saya sudah pernah haji kok. Ah, saya sudah pernah umrah. Enggak. Karena eh, bahwa dengan mengagendakan itu orang akan terus ditambah rizkinya dan ditambah umurnya, bahkan dihilangkan dosanya. Hadis yang lain dengan redaksi yang berbeda dari Abdullah bin Amir dari bapaknya bahwa Nabi bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah fa inna mutaba'ata bainihima tazidu fil umri." Nah, ini yang menarik. Kerjakan secara beriring-iringan antara haji dan umroh, karena mengerjakan haji umroh secara beriringan akan menambahkan umur. Nah, ini yang luar biasa. Kita belum merasa kalau kita udah cukup umur lah. Kita masih pengen kalau lah boleh pengen nambah umur, dan ternyata rahasia di balik agenda haji umroh berulang kali itu ada alasan, karena dengannya itu akan ditambahkan umur. Para ulama mempunyai penafsiran yang beragam. Paling tidak ada dua penafsiran. Yang pertama bahwa Allah memang memanjangkan umurnya orang yang haji dan umroh dengan menambahinya. Barangkali misalnya ditakdir umurnya kok 60, Allah bisa nambah menjadi 61, 63. Dan bahkan di situ katakan wayu jilu mau tahu, dan Allah menunda kematiannya. Karena apa? Karena ada agenda kebaikan yang mau ditunaikan. Ini adalah pendapat dari sahabat Umar, Ali, dan yang lainnya. Bahwa benar ada alasan bahwa karena orang ini masih punya agenda baik, Allah menahan ajalnya. Dan bahkan menambah umurnya. Walaupun penjelasan ulama yang lain mengatakan Allah tidak menambah umurnya, tetapi Allah memberkahi umurnya. Artinya di umur yang pendek atau bahkan ada beberapa hari dari umur itu yang digunakan untuk ibadah di tanah suci, maka akan menghasilkan kebaikan yang berlipat-lipat melebihi amal kebaikan yang jika dikerjakan seumur-umur. Misalnya, satu kali sholat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada 100.000 kali sholat di tempat kita, gitu. Kalau kita konversikan 100.000 kali itu berarti kalau dibagi 5 waktu, dibagi 365 hari, setara dengan hampir 56 tahun. Artinya satu kali sholat di Masjidil Haram, sholat fardu, itu kalau dikerjakan di sini sholat 5 waktu dalam waktu 56 tahun. Artinya waktu yang singkat, meskipun umur tidak bertambah umur kita, tapi hari-hari yang ada dalam umur kita, ada hari yang sangat berkah, bisa menghasilkan pahala yang besar, meskipun waktunya hanya singkat ketika ada di antara umur kehidupan kita yang kita bawa ke tanah suci untuk mengerjakan ibadah istimewa di tempat sana. Kemudian selain itu kenapa kita segera ke sana? Karena di antara keutamaannya adalah doa-doa diijabah, semua permintaan diberi, dan biaya diganti. Ini yang menarik. Nabi kita mengatakan al-hujjaji wal umaru waftullah. Orang-orang yang berhaji, orang-orang yang umroh adalah dutanya Allah. Maka dia punya fasilitas. Yu'tihim masa'alu. Allah berikan pada mereka apa yang mereka minta. Wa yastajibu lahum mata'u, dan Allah akan mengabulkan apapun doa mereka. Nah, yang keren ini wa yukhlifu alaihim ma'afaku, dan Allah ganti untuk mereka semua biaya yang dikeluarkan. Ad-dirhama alfa-alfin, satu dirhamnya itu diganti 1 juta dirham. Ini yang luar biasa. Dan bahkan nanti balasan umroh adalah menghapuskan dosa, sedangkan nanti umroh yang menghasilkan haji, maka haji yang kualitasnya mabrur, balasannya surga. Jadi Nabi menyebutkan dua amal yang beriringan punya dua fungsi. Umroh menghapuskan dosa, haji mabrur adalah balasannya surga. Artinya umroh itu membersihkan jalan lempeng ke surga, dan haji adalah tiket masuk surganya. Sehingga itu yang kemudian kita agendakan. Tidak cukup kita hanya umroh saja. Allah Maha Kaya, Maha Kuasa, kita boleh nembung agar setelah kemudian dimudahkan umroh, Allah pun juga mampu memudahkan kita untuk berhaji selagi kita punya kesungguhan dan Allah punya kuasa. Nabi bersabda, al umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Umroh yang ke satu ke umroh yang berikutnya itu sebagai sarana penghapus dosa antara waktu keduanya. Wal hajil mabrur laisal jasa ila jannah. Sedangkan haji yang mabrur
tidak ada balas yang pantas kecuali surga. Nah, kemudian bahwa kita sebut bahwa haji mabrur itu tiket surga yang harus diperjuangkan, bukan ditunggu apalagi pasrah kepada nasib. Dulu saya merasa bahwa haji itu berat, tapi Bismillah, karena ini perintah Allah dan Allah tidak membebani orang kecuali seperti yang dia mampu, maka saya berusaha semampu saya dan selebihnya Allah yang menyempurnakan hasilnya. Maka dari itu surga itu harus diperjuangkan, tidak ditunggu apalagi nyerah kepada nasib. Dan kita mampu memperjuangkan semampu sebatas yang kita bisa. Sehingga soal Mu'adz bin Jabal itu pernah bertanya, ya Rasulullah, beritakan kepadaku satu amalan yang itu jika saya kerjakan memasukkan ke surga dan jauh dari api neraka. Satu amalan ya. Nabi mengatakan, loh kamu menanyakan sesuatu yang berat, sesuatu yang besar. Tapi itu akan mudah, akan ringan bagi siapa saja yang dimudahkan oleh Allah kepadanya. Yaitu apa? Satu, kamu menyembah hanya kepada Allah tanpa menyekutukannya, tanpa syirik. Kemudian kamu menegakkan sholat, kamu bayar zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Artinya Nabi menunjukkan langkah-langkah tangga menuju surga ada 5 ya. Ibadah kepada Allah tanpa syirik, kemudian sholat, zakat, puasa, haji. Sehingga kita jangan bayangkan pengen masuk surga tidak melalui tangga undang-undang yang namanya haji. Lewat itu. Dan insya Allah semua bisa. Asal mau mengusahakan dan memohon pertolongan dari Allah, insya Allah bisa. Nah, kemudian bahwa haji mabrur adalah tiket surga yang diperjuangkan dengan cara jihad. Ya. Seperti apapun kita, bagaimanapun kondisi kita, itu mungkin dan itu bisa. Nabi pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, amal apa yang paling baik, paling utama?" Beliau mengatakan iman kepada Allah dan Rasulnya. Ditanya lagi, kemudian apa? Jihad fisabilillah. Kemudian apa lagi? Haji mabrur. Artinya ini sesuatu rumus yang jelas bahwa di antara amal-amal istimewa kita pun juga ingin, yaitu beriman kepada Allah, berjihad di jalannya dan haji yang mabrur. Maka siapapun kita sesungguhnya itu bisa asal sungguh-sungguh dalam mengusahakan dan menempuh sebab-sebabnya. Sebagaimana yang dulu pernah saya buktikan dan Allah mudahkan kita di usia yang relatif belia, di kondisi ekonomi yang paling rendah ketika itu ternyata haji ke Baitullah bukan suatu kendala. Nah, sehingga kita butuh berjuang, siapapun dari kita, Nabi sebetulnya nunggu-nunggu kita melalui sabdanya. Beliau mengatakan jihadul kabir, was-soghir, wal dhaif, wal mar'ah, al-haju, wal umrah. Jihad bagi orang yang sudah tua, anak-anak kecil, orang yang lemah duafa, dan kaum wanita adalah haji dan umrah. Maknanya apa? Meskipun sudah lanjut usia, meskipun anak-anak, meskipun orang lemah nggak punya apa-apa, meskipun kaum wanita asal mau jihad, asal mau sungguh-sungguh, insya Allah bisa haji dan umrah. Dan itu yang kita yakinkan, kita semangati bahwa siapapun dari kita itu bisa. Sehingga yang butuh kita pahami secara hukum bahwa haji dan umrah itu sama-sama wajibnya. Sehingga kita membongkar pemahaman yang selama ini keliru bahwa yang wajib haji, umrah kan sunnah. Mending daftar haji dulu. Sebab kalau haji bisa umrah, kalau umrah tidak bisa haji. Nah, itu kita nggak tahu dari mana. Padahal sabda Nabi, dalil dari petunjuk agama kita dikatakan laisa ahadun illa wa alaihi hajatun wa umratun. Tidak ada seorang muslim pun kecuali wajib baginya menunaikan haji dan umroh minimal 1 kali sebagai yang wajib. Kemudian kenyataannya bahwa haji umroh itu kedua-duanya adalah satu pasangan. Sehingga dikatakan bahwa umroh itu adalah setingkat ya, dengan kewajiban haji. Yang itu disebut dalam kitabnya Allah. Wa atimul hajjah wal umroh lillah. Sempurnakan olehmu haji dan umroh. Ketika dua kata disebut dengan kata sambung dan, haji dan umroh berarti menunjukkan kedudukannya sama. Sehingga ya sama-sama wajibnya bagi kita mana yang di antara dua kewajiban yang memungkinkan untuk kita segerakan, segerakan. Kalau di tempat kita Indonesia hari ini pengen haji umroh yang paling mungkin untuk segera umroh, ya dulu kan umroh. Karena Nabi kita dulu itu umroh terlebih dahulu sebelum haji. Dan terakhir ini kenyataan pendapat Imam Syafi'i ya, yang menjadi pendapat yang sering kita ikuti kebanyakan kaum muslimin di Indonesia. Imam Syafi'i mengatakan waladhi asbahu bidhahil Quran ya. Dan yang lebih sesuai dengan makna lahiriah ayat Al-Quran yang kita sebut tadi depan wa aula bil ilmi indi
Dan yang paling utama bagi para ulama menurutku, menurut penelitian beliau, wa as'alullahu taufik, saya minta taufik petunjuk kepada Allah bahwa beliau mengatakan, dengan ini saya katakan antakunal umroh wajibah, bahwa umroh menurut Imam Syafi'i hukumnya wajib. Kenapa? Fa'inallah azza wa jalla qaranahum al haji, karena Allah ketika menyebutkan perintah haji dan umroh itu bersama-sama. Dan sebutan primernya adalah watimul hajja wal umrah lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Dan ditambah lagi buktinya adalah wa anna Rasulullah i'tamara qabla ayyuhajja, dan Rasulullah sendiri itu berumrah sebelum haji. Maka dari itu sudah selayaknya kemudian dengan mengetahui ilmunya itu layak kita kemudian kuat keinginannya dan kemudian segera tinggal tindakan cepat ya, segerakan dan buktikan bahwa kita pengen dengan melakukan langkah-langkah nyata yang mampu kita bisa. Demikian penjelasan singkat yang kita sampaikan di malam ini. Insya Allah kita masih punya kelas-kelas yang lanjutan. Semoga malam ini menjadi tambah pemahaman kita bahwa seperti itulah syariat umroh, sehingga manakala kita punya pemahaman yang baik tentangnya, maka akan semakin kuat keinginan kita, sehingga kita mulai menyusut langkah-langkah nyata untuk mewujudkannya, dimulai dari yang sederhana yang kita bisa, sembari memohon pertolongan Allah, karena tidak ada langkah kita yang sia-sia. Sekecil apapun usaha kita pasti di depan Allah. Kita mendekat satu jengkal, Allah mendekatkan diri satu hasta, dan seterusnya. Dan semoga apa yang kita bicarakan ini menjadi sesuatu yang dimudahkan Allah untuk kita pahami, kita amalkan, sehingga keinginan kita ke Baitullah dimudahkan Allah karena kita sudah jelas petunjuknya dan sudah mulai melakukan langkah-langkah nyatanya. Saya cukupkan. Aku qouli hadza wa astaghfiru wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semakin tertata niatnya, semakin kuat motivasinya ya Bapak Ibu. Ini sebelum ditutup ada beberapa pertanyaan Ustadz. Yang pertama dari Bapak Budi Wibowo. Pak Ustadz Heru sambil menyimak tadi nulisnya tadi disampaikan bahwa semua berawal dari niat, dan niat dipengaruhi cara berpikir. Namun di masyarakat masih banyak yang menganggap umroh atau haji sepenuhnya soal panggilan. Sehingga meski sudah mampu secara finansial dan fisik, mereka tetap menunda dengan alasan belum dipanggil. Saat kita mengajak orang yang sudah mampu untuk segera berangkat, kadang ada yang menjawab, ya enak, Anda punya uang, makanya bisa bicara begitu. Bagaimana menyikapi pola seperti itu dan meluruskan stigma yang terjadi alasan belum dipanggil untuk menunda ibadah? Ini Pak Budi, kalau jenengan dibilang, ya enak, Anda sudah punya uang, langsung aminkan saja. Amin itu doa itu. Ya, monggo Ustadz dijawab dulu yang dari Pak Budi. Ngerawan, Lah, itu Gibangan. itu perlu ditanyakan, tahu dipanggil dan belum itu gimana caranya? Itu berarti juga suatu klaim yang tidak bisa bertanggung jawab kan. Kok ngerti kalau belum dipanggil? Dan gimana tahu kalau dia dipanggil gitu lah. Padahal kita sampaikan bahwa di surat Al-Hajj 27 itu Allah berfirman wa adzin finnas, dan panggillah semua. Memang dia bukan manusia. Artinya di surat Al-Hajj itu bahwa itu kan kalimatnya wa adzin finnas bil haji. Di sana Allah menggunakan kata adzan. Adzan itu maknanya dua. Satu, informasi. Dua, undangan. Sehingga kalau kita mendengar azan dari masjid itu maknanya informasi bahwa telah masuk waktu sholat. Sehingga azan, kalau yang kita pahami azannya muadzin, itu adalah informasi bahwa sudah masuk waktu sholat. Yang kedua sekaligus undangan. Nah, makanya haji itu kalimatnya adalah azan wa adzin finnas.
dan berserulah dan adzanlah kepada manusia. Nah, orang yang mengatakan belum terpanggil memang bukan manusia dia. Ya artinya sungguh justru panggil haji itu dipanggil kepada semua manusia. Bahkan diterangkan tadi, yaktu kari jalan. Mereka yang kemudian memenuhi panggilan itu orang yang jalan kaki. Itu kalau kita lihat secara ekonomi wong marat. Artinya, oh itu berarti saya khawatir itu sebentuk kekufuran ya. Karena di surat Ali Imran 97 kan eh, waman kafaro. Nah, barang siapa yang kufur artinya sebetulnya dia manusia. Dia punya kemampuan kok merasa belum terpanggil. Jangan-jangan dia mengkufuri ayat ini. Padahal ayat ini sudah sampai ibarat kata itu surat undangan sudah di rumah kita sejak sekian tahun. Suratnya namanya surat haji. Coba yang dicek lagi. Surat Al-Haji ayatnya 27. Allah berfirman, wa adzin finnas. Nas itu manusia. Sehingga kalau dia mengatakan, aku belum terpanggil, memangnya dia bukan manusia. Saya orang melarat. Di ayat itu adalah ada sebutan yaktu kari jalan. Mereka yang merasa diri manusia, mereka yang merasa terpanggil, maka dia akan merespon panggilan itu. Meskipun dengan cara jalan kaki. Artinya kita merasa nopo dibuat shock terapi. Oh ternyata yang datang ke sana adalah orang yang jalan kaki. Itu menggambarkan bahwa dia orang yang miskin. Dan bahkan sebagian besar jamaah hajinya Nabi ketika haji wada yang sekitar 114.000 sebagian besarnya orang miskin. Oh itu seru ya, jalan kaki dari Medina ke Mekah itu kan seru ya, 8,5 hari ya. Kita kalau naik pesawat mungkin 8,5 jam sampai. Itu mereka berangkat dengan jalan kaki. Artinya ini memang kurang paham barangkali karena sebetulnya tadi saya sebutkan 5 ayat dalam Al-Quran terkait tentang haji, umroh itu tertuju pada semua manusia. Coba nanti dicatat, gitu, dicek sampai di peta nih. Yang pertama tadi surat Al-Imran 96. Inna awwala baiti wudi'a linnas. Nas itu maksudnya manusia, semua manusia. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun di muka bumi ini untuk pusatnya ibadah. Semua manusia adalah yang ada di Makkah, kota Mekah. Yang kedua surat Al-Imran 97. Walillahi alan nas. Dan menjadi haknya Allah kepada semua manusia untuk berhaji ke Baitullah. Yang dipanggil lagi manusia. Kemudian yang ketiga surat Al-Maidah 97. Dikatakan ja'alallahu ka'bata baital haram kiaman linnas. Sebut nas lagi manusia. Allah jadikan Ka'bah rumah yang mulia itu sebagai penegak kehidupan semua manusia baik urusan di akhirat. Kemudian ayat yang keempat Al-Baqarah 125. Dikatakan di sana wa ij'alnal baita masa batal linnas. Disebut lagi manusia. Dan ingatlah ketika kami jadikan Ka'bah sebagai tempat berkumpulnya semua manusia, tempat kembali semua manusia. Sedangkan tadi ayat yang terakhir yang kita sebut tadi di tadi Al Al-Maidah Al-Imran 96 97. Terakhir Al-Haji 27. Ya, wa adin finnas bil haji. Ya. Sehingga ini yang dikatakan bahwa ternyata panggilan sudah ada dan itu sudah dilayangkan kepada kita sejak zaman Nabi Ibrahim. Ya, di tafsiran ayat 27 itu Nabi Ibrahim tadinya juga ragu-ragu ketika Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk mengundang semua manusia. Beliau mengatakan, Ya Rob, kaifa ubalighun nas wa sautila yang fadhuhum. Ya Allah gimana saya bisa manggil semua manusia, wong suara saya nggak nyampe. Artinya beliau merasa bahwa ternyata itu perintah yang kita mustahil. Wong disuruh memanggil, mengundang semua manusia, baik yang sudah ada maupun yang belum ada. Wah itu kan beliau mengatakan, loh, gimana cara saya bisa memanggil, mengundang semua manusia? Wong suara saya tidak bisa menjangkau mereka. Suara nggak sampai. Oh, nggak ada alat komunikasi, tidak ada pengeras suara. Tapi yang diperintah Allah untuk mengundang semua manusia. Beliau seakan-akan nolak. Wah, nggak bisa, ya Allah. Suara saya nggak nyampe. Apa kata Allah? Nadi wa alinal balang. Sudah undang, nanti saya akan menyampaikan undangan itu. Berarti Nabi Ibrahim diperintah sekedar mengundang.
Soal sampainya undangan, Allah yang jamin. Nah, saya tidak bayangkan kok dia dapat undangan itu siapa, terus dia di mana. Nah, diterangkan ketika Nabi Ibrahim mendapat kepastian sudah tugasmu hanya sekedar mengundang. Nanti yang menjamin sampainya undangan adalah saya. Maka Nabi Ibrahim kemudian naik ke satu bukit di dekat Ka'bah yang namanya Jabal Abil Qubais. Akhirnya beliau mengatakan, Ya ayuhan nas, inna rabbakum qad ittakhadha baitan fahujju. Hei semua manusia. Loh, Nabi Ibrahim mengatakan, Ya ayuhan nas, hei semua manusia. Ini panggilan. Ini yang disebut azannya Nabi Ibrahim kepada manusia. Undangannya Nabi Ibrahim kepada semua manusia. Nah, begitu Nabi mengatakan, Ya ayuhan nas, inna rabbakum qad ittakhadha baitan fahujju. Wahai semua manusia, sesungguhnya Tuhanmu telah membangun rumahnya di sini, maka kunjungilah. Nah, Allah benar-benar menjanjikan bahwa silahkan kamu hanya sebatas mengundang, nanti saya yang nyampaikan undangan ke semua manusia. Apa yang terjadi? Begitu Nabi Ibrahim berteriak semampu yang dia bisa dengan mengundang, Allah mengkondisikan alam. Dikatakan dalam tafsirnya, innal jibala tawaddu'at. Sesungguhnya gunung-gunung yang tinggi itu merendah di pro. Hatta balaghas saut sampai suara Nabi Ibrahim itu menjangkau semua permukaan bumi. Ya, artinya benar Allah mengatakan Nabi Ibrahim hanya disuruh mengundang saja semampu yang dia bisa dan Allah yang akan memastikan undangan itu sampai menjangkau seluruh permukaan bumi. Nah, apa yang terjadi? Wa asmaman fil arham dan undangan itu sampai bisa didengar oleh bayi yang masih di rahim. Wa man fil aslab dan calon bayi yang masih tersimpan di tulang sulbi calon ayahnya. Wa kullu syai'in dan semua makhluk min hajarin baik batu, au syajarin atau pohon, au madari atau tanah itu juga mendengar. Wa man kataballahu ayyahujja ilaihim dan semua yang nanti akan datang manusia yang ditakdir Allah akan datang ke Baitullah semua jawab. Bayi yang di kandungan, janin yang masih tersimpan di tulang sulbi calon bayi dan kayu batu pun semua jawab undangan itu dan semua orang yang ditakdir untuk bisa datang ke Baitullah semua jawab dengan jawaban serempak labaik Allahumma labaik dan dikatakan siapa yang ketika diundang ketika itu atau sekarang yang termasuk dicatat oleh Allah yang Lauhul Mahfud yang akan haji atau umroh kok jawab labaik Allahumma labaik dia pasti akan sampai ke sana. Bahkan ketika dia jawabnya sekali akan sampai ke sana sekali. Ketika jawabnya 10 kali akan sampai sana 10 kali. Sehingga itu tidak boleh dipaidu, wis kadung takdir. Kok iso bola balik karena dia ketika dipanggil tuh merespon, menjawab. Ya kayak orang ketika dari masjid dekat rumah ada azan, dia dengar kok nggak mau jawab, dipastikan dia tidak akan hadir. Kita tahu kan, Ki, kalau di masjid kita azan itu dituju kepada siapa? Kepada semua orang. Tapi kenyataannya yang sampai ke masjid berapa orang? Nah, kita lihat di masjid kita mungkin masjid megah besar, speaker itu toanya buanter, speaker horeg gitu kan. Kalau dikumandangkan itu sak kampung dengar. Dan maksudnya muadzin yang diundang ada semua orang. Tapi kenyataan yang sampai ke masjid berapa? Nah, pertanyaannya, apakah mereka nggak dengar panggilan adzan itu? Dengar. Apakah mereka nggak bisa jalan ke masjid? Bisa. Apa kalau malas dia tidak punya kendaraan? Punya. Kenapa tidak datang? Jawabannya nggak pengen. Seandainya dia pengen, meskipun lumpuh kursi roda, bisa matur ke putranya, nang, mbak aku disuruh, aku pengen nih masjid, insya Allah diterke tekan masjid, karena dia punya, ya. Tapi sebaliknya ketika sehat bugar, sehat kuat, tapi kok nggak pengen, bawa rumah dekat masjid, suara azan memekakkan telinga, nggak datang. Nah, termasuk undangan dari Nabi Ibrahim menjangkau semesta alam, lintas masa generasi, itu sampai. Ya terbukti antrian panjang dan kalau penjenengan lihat secara statistik ternyata tidak semua orang yang sampai ke Baitul itu orang yang kaya. Nah, alhamdulillah di tempat kami itu ada kelas nggih, yang memfasilitasi orang yang punya modal keinginan, nggak tahu seperti apa caranya, insya Allah kita pandu dengan petunjuk Allah, dengan meyakini dan ngikuti panduannya, insya Allah sampai.
Sehingga nanti kita akan coba ketemu orang siapa yang merasa tidak terpanggil. Apakah dia bukan orang ya? Karena yang dipanggil itu semua orang. Dan siapapun yang kita dipanggil mengatakan, ya Allah saya siap. Maka dari itu kita akan melihat betapa ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim memanggil saja, nanti Allah akan memastikan sampainya undangan itu kepada manusia. Sebaliknya, siapa yang kemudian menjawab, ya, tugas kita kan yang dipanggil hanya menjawab, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah saya siap laksanakan. Maka dipastikan Allah pun juga akan mengkondisikan bahwa siapa yang menjawab akan sampai ke Baitullah. Ini di antaranya. Gitu. Sehingga haji umrah bukan masalah uang, gitu. Karena kita melihat tidak selalu orang yang kemudian karena tidak punya uang nggak bisa. Sebaliknya, tidak selalu kalau punya uang bisa berangkat. Banyak ya kalau kita bisa lihat datanya. Ada enggak di lingkungan kita orang yang secara ekonomi berkecukupan, bahkan berkelebihan, tapi sampai meninggal tidak ke Baitullah. Ternyata banyak. Ya. Sehingga jangan sampai kemudian alasan, ya oleh duit-duit itu mangkat. Tapi ternyata orang yang sudah berhasil punya uang, bahkan cukup, bahkan berlebihan, pun banyak yang tidak sampai ke Baitullah hingga meninggal. Tapi tidak sedikit orang yang mungkin hidupnya pas-pasan, bahkan kekurungan karena punya keinginan kuat dan dia punya keyakinan dan mau berusaha, dipastikan sampai. Sehingga ini yang butuh kita yakini, ya butuh ngaji dulu ya. Karena tadi pengen itu ada dimulai dari ilmu. Seberapapun orang sarana yang dimiliki kan tidak punya ilmunya, ya tidak punya ketertarikan. Bahkan seandainya pun dia alasan tidak punya uang, dikasih uang, kaget pun belum tentu dia akan gunakan untuk ke Baitullah. Tapi orang yang sudah punya keinginan yang itu dilandasi oleh ilmu petunjuk tentang syariat ini, insya Allah dari manapun dia memulai, insya Allah akan sampai asal dia mau melangkah dengan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, betul Pak Budi. Alhamdulillah, Pak Budi tercerahkan ya. Untuk berikutnya ada pertanyaan lagi, izin nanya Ustadz Heru. Orang yang pasca haji atau umroh harapannya mabrur, tapi kok malah ada orang yang menjadi-jadi sifat mungkarnya, tambah kemaki, kemayu, berpredikat sebagai raja, ratu gibah, tambah dolim, nambah berani korupsinya, ada kemungkaran diam saja. Pripun niku Ustadz Heru? Nah, sebetulnya mabrur itu dimulai dari persiapan. Ya, kita melihat bahwa nanti ada banyak rangkaian yang dimulai dari apa. Berarti mabrur itu bukan sebatas telah ditunaikan, tapi justru mabrur itu dimulai dari persiapan yang sempurna, ditunaikan dengan sempurna, maka harapannya, maka sebetulnya justru ketika terlihat indikasi yang berbeda dengan apa yang menjadi tujuan syariat, berarti ini memang tidak sesuai dengan yang disyariatkan. Misalnya dalam satu ayat ya tadi surat Ali Imran, surat Al-Baqarah 97 kan, wa atimul hajja wal umrata lillah. Itu ada kalimat amanah dari Allah. Kalimatnya adalah dan sempurnakan haji dan umroh semata karena Allah. Artinya barangkali orang yang datang ke Baitullah itu belum belum punya pengalaman sebelumnya. Mungkin baru kali pertama, tapi Allah menarget wa atimul hajja wal umroh lillah. Sempurnakan. Artinya bahwa untuk haji umroh itu butuh kita pasang target bahwa sangat mungkin kesempatan ke tanah itu hanya seumur-umur sekali, tapi pastikan itu tertunaikan dengan sempurna. Maknanya apa? Ya sempurna sejak persiapannya, sempurna saat pelaksanaannya, dan harapannya sempurna hasilnya. Maka Allah berfirman ketika orang sudah membuat keputusan untuk datang ke Baitullah, itu dimulai dari nomor watazawwadu, berbekalah. Saya curiga mereka yang kemudian berangkat pulang tidak ada perubahan itu, saya khawatir tidak komplit ilmunya, tidak lengkap bekalnya. Karena jauh-jauh sebelum orang berangkat itu sudah diperintahkan watazawwadu, berbekalah kalian. Fa inna khairazati takwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal takwa. Artinya sebelum berangkat saja orang sudah mulai menata diri menjadi orang yang takwa. Artinya orang yang kemudian walaupun kita hari ini mungkin masih jauh dari itu, tapi itu menjadi sarana yang harus kita lakukan supaya nanti hasilnya sempurna. Jadi sempurna persiapannya yaitu dengan mempersiapkan bekal terbaik, dan di antara bekal yang terbaik adalah takwa. Takwa identik dengan mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Artinya sebelum berangkat saja sudah mulai menata diri.
Dia dikatakan faman faradi kalimat sebelumnya faman farada fihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang telah membulatkan tikadnya untuk berikhram berangkat haji atau umroh di tahun itu, maka ini sudah mulai nato diri. Fala rafasa, jangan berbuat yang sia-sia. Wala fusuko, dan jangan berbuat fasik, kejahatan, kezaliman. Wala jidal, jangan berbuat fil haji. Terus diubah apa? Wa ma taf'alu min khairin, dan apa saja kebajikan yang kamu kerjakan, ya labula Allah tahu. Nah, baru kemudian wa tazawwadu, berbekalah. Jadi sebelum berangkat sudah ada rangkaian. Ya, saya khawatir tadi kalau orang yang kemudian pulang kayak begitu, itu dia tidak melalui prosedurnya. Rumangsane haji umrah anggar duit duit bayar komplit langsung mangkat, tidak perlu manasik, di bandara 2 jam beres, ya itu yang terjadi. Tetapi insya Allah kita menginginkan bahwa jamaah yang berangkat tidak harus seperti itu. Masih ada waktu yang kemudian kita menyiapkan diri dengan persiapan yang terbaik sehingga nanti pada pelaksanaannya bisa sempurna dan harapannya hasil yang sempurna. Ini yang butuh kita teropong seperti apa kok itu yang terjadi begitu. Saya khawatir mereka tidak menunaikan haji atau umroh sebagaimana yang disyariatkan. Mereka tidak melakukan persiapan dan membawa bekal yang seharusnya. Ngertinya bekalnya lek duit-duit akeh cukup itu selesai. Padahal haji itu perjalanan rohani, bukan wisata religi. Yang artinya orang harus mempersiapkan diri mau sowan menghadap Allah pun juga memperbaiki diri, mulai menata diri sehingga nanti datang ke Baitullah menjadi tamu Allah yang terhormat dan layak untuk mendapatkan jamuan yang istimewa dan bahkan pulang dibawakan oleh-oleh semua kemanfaatan besar dunia akhirat. Dan semoga kita tidak seperti itu ya, karena haji itu bukan sekedar perjalanan ritual yang akan habis setelah pulang, tapi justru bukti real haji atau umroh mabrur adalah paskanya menjadi yang lebih baik, menjadi lebih bermanfaat dan menjadi lebih berakhlak mulia. Demikian nih. Pripun niki Pak Bakul nggih. Niki si Bakul niki sinten nggih? Judulnya si Bakul. Mungkin bisa ditampakkan ini biar Bunda Ella kenal ini ya. Demikian ya Bapak Ibu yang disampaikan Ustadz Heru. Ini pertemuan kali kedua. Saya berharap untuk yang kedua ini sudah ada progres dari yang kemarin. Kalau panjenengan kemarin sudah menuliskan, ya Allah Bismillah saya berangkat Desember, saya berangkat Agustus atau saya berangkat Ramadan, berarti sudah mulai ada progres. Minimal panjenengan sudah mulai yang di rumah sudah ada dananya bisa dititipkan untuk booking ya, untuk booking seat, mengamankan seat panjenengan yang untuk Desember misalkan, atau yang untuk sebelumnya ada, ini juga sebagian di dalam ada yang menghendaki Oktober, monggo. Insya Allah ini sekedar informasi untuk panjenengan. Untuk bulan Desember besok kami berangkat berdua, Ustadz Heru dan Bunda Lela, untuk mendampingi panjenengan. Alhamdulillah juga untuk paket yang Desember itu paketnya paket spesial dengan TL spesial, dengan pesawat spesial dan jumlahnya juga insya Allah 12 hari dengan Garuda dan insya Allah juga kita umroh dulu. Jadi Makkah First ini sepil untuk paketnya. Nanti bisa kalau sudah flyernya jadi bisa saya yang menghendaki bisa kami share kepada panjenengan. Itu yang untuk Desember. Yang menghendaki untuk Ramadan juga insya Allah nanti kami berangkat untuk Ramadan awal atau incip Ramadan dan bisa dimulai dari sekarang atau dari kemarin. Panjenengan sudah mengkaji, panjenengan sudah ngaji bareng di sini, harapannya termotivasi, tersemangati untuk bisa ke Baitullah, ke Tanah Suci bersama kami insya Allah. Dan ini bagian ikhtiar karena kita ingin mendapatkan kesempurnaan di dalam ibadah kita dan insya Allah yang malam hari ini yang ikut Zoom yang sudah pernah umroh, insya Allah mengulang kesempurnaan. Harapannya tadi tanah air, tanah pasir, tanah air, tanah pasir, tanah air,
tanah pasir. Jadi Indonesia, Arab Saudi, Indonesia, Arab Saudi. Kalau yang mau, Bunda, saya jane mau pengen yang 2 kota, 2 negara atau 3 negara. Bismillah, kita niatkan untuk ibadah. Kalau mau yang nuwun sewu, FOMO-FOMO gitu, mungkin eman-eman gitu ya, tapi nggih monggo kersa, tapi paling tidak bismillah kita mau menyempurnakan amalan ibadah kita yang sudah kita mulai dari pertemuan kemarin. Dan selanjutnya informasi pertemuan kelas intensif yang ketiga atau kedua, karena kemarin yang pertama adalah workshop, yaitu hari Selasa tanggal 28 Juli. Selasa 28 Juli jadi malam Rabu juga. Bersyukur panjenengan bisa bergabung dan bisa panjenengan sampaikan nanti kepada saudara atau sahabat atau teman yang menghendaki bergabung, monggo. Dan insya Allah kami tunggu untuk kekuatan niat panjenengan dengan segera titip kepada kami ataupun ngamankan seat panjenengan di bulan Desember atau bulan-bulan yang lain. Semoga kita semua dimudahkan segala urusan kebaikan dan menjadi kunci pembuka kebaikan dan penutup gembok keburukan insya Allah. Berkah melimpah ruah insya Allah. Kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ini dari Hong Kong sudah rawuh Mbak Restu. Alhamdulillah. Monggo yang mau undur diri monggo, kalau mau bicara-bicara dengan temannya yang kebetulan kenal, kami persilahkan, kami kasih waktu beberapa menit nggih. Nuwun sewu ini yang alhamdulillah Mbak Wen sinten nggih ini ya? Sinten ya? Alhamdulillah. Yang namanya alhamdulillah Mbak Wen ini. Bisa dibuka mungkin biar Bunda Lela lihat ya. Atau mungkin sebelum ditutup bisa dibuka dulu kameranya. Dibuka dulu kameranya. Ya, sebelum undur diri mungkin bisa dibuka kameranya. Alhamdulillah Pak Firman, Blora, Pak Tasliman Putri, alhamdulillah Pak Suharsanto Boja. Kalau Pak Ari sudah paham. Pak Khairuddin ini ya, Tasikmalaya ini. Alhamdulillah Mbak Wen ini siapa ya? Tidak kelihatan. Istri saya, Bu. Dalam? Itu istri saya, Bu. Saya ajak ikut. Oh, ini enggak ikut ya. Belum, Bu. Istrinya Pak Ari, Bu. Insya Allah, Bu. Menyusul. Oh. Lihat tulisannya alhamdulillah Mbak Ben. Oke. Maaf, Pak. Alhamdulillah. Insya Allah ya ditunggu ya Desember ya. Siap, Bu. Insya Allah. Nggih. Nih, monggo yang mau. Ini yang Tekno KN3 ini siapa ya? Tekno KN3. Oh, enggak ada sautan ya. Monggo yang menghendaki bicara-bicara monggo, yang mau keluar monggo dipersilahkan. Oh, niki saking pundi, Bu? Oh. Ndak apa? Sandra semua orang nabungnya. Oh, izin bertanya sebentar. Ini ada yang bertanya. Izin untuk nabungnya gimana? Nabung. Ini langsung saya jawab ya. Untuk nabungnya, untuk Mbak Senda ya, Mbak Senda apa siapa ini? Untuk nabungnya bisa langsung transfer ke nomor SHU
atau bisa datang ke rumah kami di Bawen ya, di Bawen belakang Hotel Bawen Indah, rumah kami Ngancar. Bisa datang ke rumah kalau cash atau menghendaki transfer bisa. Nanti panjenengan bisa ping ke nomor saya. Coba bisa ping ke nomor Bunda Lela ya. 085641859077 yang ada di grup. Bisa panjenengan ping ke saya atau admin Blora bisa. Kalau menghendaki cash bisa datang ke rumah, tapi kalau mau transfer juga bisa. Minimal nabungnya itu adalah 100.000. Dan kalau sudah nabung, itu ada akadnya menabung, tidak bisa diambil kecuali untuk dipakai umroh ya. Jadi karena memang sejatinya kalau sudah nabung itu berarti itu sudah berakad sama Allah. Hanya lewat kami saja, hanya perantara saja. Ngaten untuk yang nabung ya, bisa nanti ping ke nomor saya ya. Kalau menghendaki nomor rekening nanti bisa WA ke saya, nanti kami beri nomor rekeningnya. Nggih, yang mau live monggo. Alhamdulillah Bu Mujirah live nggih monggo. Nggih. Nggih. Untuk yang sebagian 9 Agustus insya Allah sampai ketemu besok tanggal 11-12 di Hotel Khas Semarang untuk manasik teori dan insya Allah manasik prakteknya di Fatimah Zahra. Sehat-sehat semuanya, nggih. Sehat, afiat, segar, bugar, insya Allah. Bu, Bu Tekno niki daleme pundi, Bu? Oh, nggih, nggih. Alhamdulillah. Monggo. Ini saya tutup ya. Berarti sebentar. Si ada. Berarti jika nabungnya udah kumpul, untuk umroh bisa langsung berangkat. Bismillah, untuk nabung itu bagian dari ikhtiar. Insya Allah kita tidak tergantung di nabungnya. Kalau sudah kita melakukan pergerakan, kita melangkah minimal nabung atau titip itu, Allah akan turunkan pertolongan dari yang tidak dinyana-nyana, dari manapun arah yang tidak dinyana-nyana. Makanya panjenengan kalau sudah nabung, sudah nitip, ikhtiar lanjut. Nanti kalau selanjutnya di pekan atau di pertemuan berikutnya nanti ada wasilah ya, ada wasilah-wasilah yang menjadikan kita patut ditolong oleh Allah untuk ke Baitullah. Ngaten nggih Bu Senda ya, Senda Arsenda. Nuwun sewu ini dalamnya mana ini ya? Bisa diketik atau Senda Arsenda. Oh, Gunung Pakintelan. Oh, Pakintelan. Bisa langsung nanti ke WA saya, nggih. Nomornya sudah saya tulis.
Nggih. Nggih. Tuh, nuwun sewu bisa saya matikan nggih. Monggo saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.